Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan 1. Laila Mutrika, yang kedua Liliani Triasuti Bayu Pelipur. Kami dari kelas TBIA tahun ajaran 2020-2021. Oke teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan tentang peradaban Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin pertama, masa sebelum kenabian. Poin kedua, sistem dakwah Nabi. Poin ketiga, model kepemimpinan Rasul. Poin keempat, peradaban pada masa Rasulullah. Selanjutnya kita bahas di poin pertama, yaitu pada masa sebelum kenabian. Masa sebelum kenabian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa kecil Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah atau sekitar tahun 571 Masehi. Beliau adalah anggota dari Bani Hashim yang ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Dan mengapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu pasukan Abraham menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dengan menunggang gajah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal dunia 3 bulan setelah menikahi ibunya. Dan kemudian beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah untuk disusuinya sampai umur 4 tahun. Saat berusia 6 tahun, beliau menjadi yatim piatu. Seakan-akan Allah ingin melaksanakan sendiri pendidikan Muhammad, orang yang dipersiapkan untuk membawa risalahnya yang terakhir. Dan pada saat itu, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib. Dan 2 tahun kemudian, Abdul Muthalib pun meninggal dunia karena renta, dan Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Yang kedua yaitu masa remaja Rasulullah. Pada saat umur 12 tahun, untuk pertama kalinya Nabi Muhammad SAW ikut dalam kafilah dagang ke Syria atau disebut kota Syam. Kafilah tersebut dipimpin oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib. Pada saat beliau di Busra atau di kota sebelah selatan Syria, ia bertemu dengan pendeta, dan pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen pada zaman dahulu. Pendeta itu menasihati Abu Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki daerah Syria karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat kepadanya. Selanjutnya, masa dewasa Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikah dengan Khadijah di usia 25 tahun. Nah, pada saat usia 25 tahun, Nabi Muhammad berangkat ke Syria membawa dagangan saudagar kaya raya yang telah lama menjanda, yaitu Khadijah. Karena mendapat laba yang besar, Khadijah kemudian melamarnya. Lamaran itu pun diterima dan perkawinan segera dilaksanakan. Pada saat itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah merupakan wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi Muhammad dalam perjuangan menyebarkan Islam. Perkawinan itu bahagia dan penuh cinta. Mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu 2 putra laki-laki yang bernama Qasim dan Abdullah, dan 4 putrinya, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Tapi kedua putranya meninggal pada waktu kecil, dan Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Selanjutnya, poin B, sistem dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan dakwah pertama secara diam-diam yang termaktub
dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 1-7. Dan orang-orang yang masuk Islam pada masa ini adalah orang-orang terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang dianggap mampu memegang rahasia. Orang yang pertama masuk Islam adalah Khadijah, istrinya sendiri, dan selanjutnya orang yang masuk Islam pada masa ini pula yaitu Zaid bin Harits, Ali bin Abi Thalib, dan teman dekat Rasulullah yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan ada juga 8 orang yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Mereka semua melakukan sholat dan selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua mendapat julukan As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Selanjutnya, dakwah secara terang-terangan terhadap penduduk Mekah mulai tahun ke-4 sampai akhir tahun ke-10 kenabian. Dakwah terang-terangan ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Adapun metode yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada tahapan ini adalah sebagai berikut. Mengundang Bani Hashim ke rumahnya, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Sofa, menyatakan sikap tegas terhadap hakikat ajaran yang dibawa dan mengecam keyakinan keliru yang tersebar di masyarakat, melakukan pembinaan dan pengkaderan intensif di rumah Arqam bin Abil Arqam. Selanjutnya, C. Model kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, antusiasme dan komitmen Rasulullah terhadap kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak henti-hentinya berkutat di medan perjuangan dan kepahlawanan. Beratus-ratus tahun berseliweran pahlawan-pahlawan Arab maupun non-Arab, tetapi beliaulah contoh ideal dalam keteguhannya terhadap kebenaran. Yang kedua, keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian beliau seorang diri menghadapi kabilah-kabilah, menerima penolakan yang amat buruk berupa perkataan maupun perbuatan. Ketika semua pembela telah hijrah ke Yastrib, beliau tetap datang ke Baitullah hari demi hari untuk menunaikan sholat dan ibadah secara terang-terangan. Yang ketiga yaitu pemaaf dan lapang dada. Keteguhan jiwa dan sikap pemaaf berbaur dalam bentuk seindah-indahnya diri dalam beliau. Beliau memaafkan Wasyi, seorang budak tanpa asal-usul yang jelas dan tanpa keluarga. Rasulullah tak sanggup memandang wajahnya karena terkenang oleh masa lalunya sebagai pembunuh paman beliau, Hamzah. Yang keempat yaitu penuh kasih sayang dan gemar akan kebajikan. Sisi agung di antara sisi-sisi kepribadian Rasulullah adalah kasih sayang dan kegemarannya berbuat kebajikan. Tak seorang pun bisa menyamainya. D. Peradaban di masa Rasulullah. Yang pertama yaitu peradaban Islam periode Mekah. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah. Secara umum pada periode ini, kebajikan dakwah yang dilakukan Nabi adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya, dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial atau egalitarisme lebih tepat dibandingkan oleh aspek kenabiannya dengan melaksanakan tabligh. Yang kedua yaitu Islam periode Madinah. Madinah adalah sebuah oasis pertanian. Madinah adalah perkampungan yang diributkan oleh perumusan yang sangat sengit dan anarkis antara kelompok kesukuan terpandang, suku Aus dan suku Kharaj. Permusuhan yang berkepanjangan mengancam rakyat kecil dan mendukung timbulnya permasalahan eksistensi. Berbeda dengan masyarakat Badui, warga Madinah telah hidup saling bertetangga dan tidak berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Madinah juga senantiasa mengalami perubahan sosial yang meninggalkan bentuk kemasyarakatan absolut model Badui. Nabi Muhammad meninggalkan rumahnya pada malam 27 Safar tahun ke-14 dari kenabi 622 Masehi. Peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah merupakan kehendak dan perintah Allah dengan tujuan agar penyebaran agama yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi lebih besar. Peristiwa tersebut dinamai Isra Mi'raj. Nabi Muhammad juga merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh penduduk Yastrib.
baik orang muslimin maupun non-muslim atau Yahudi. Piagam inilah yang oleh Ibnu Hashim disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Islam atau Daulah Islamiyah yang pertama. Piagam ini berisi, yang pertama, setiap kelompok mempunyai pribadi keagamaan dan politik. Yang kedua, kebebasan beragama terjamin dan buat semua warga negara. Yang ketiga, kewajiban penduduk Madinah baik kaum muslimin maupun bangsa Yahudi untuk saling membantu, baik secara moral atau material. Piagam Madinah merupakan piagam pertama yang tertulis secara resmi dalam sejarah dunia. Piagam Madinah adalah undang-undang untuk mengatur sistem politik, sosial masyarakat pada waktu itu. Melalui Piagam Madinah ini, Rasulullah juga berupaya menjelaskan konsep kebebasan dan tanggung jawab sosial politik secara bersama atau civil society. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.